Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk lagi ke bahasan kita. Ini bahasan yang semakin berat karena habis makan ya. Ngantuk. Oke ya, kita lanjut ke sini ya. Kalau riba kita kayaknya sih udah paham semua ya, bahwa riba itu adalah ya keuntungan yang muncul akibat dari hutang, apapun namanya gitu kan, apa namanya margin, apa namanya bunga, apa namanya biaya admin. Kalau biaya adminnya berdasarkan hutang, yaitu ya riba gitu. Jadi hutangnya 1 juta sama hutangnya 100 juta, biaya adminnya menyesuaikan, yaitu riba gitu. Terus apa namanya, jadi apapun namanya yang berdasarkan yang muncul dari manfaat hutang, itu riba. Tapi hutang itu kan memang bermanfaat, tapi bermanfaat bagi yang debiturnya. Tapi kalau manfaatnya untuk kreditur, yaitu jadi riba itu. Nah, solusinya seperti apa? Maaf, saya potong. Kalau keuntungan misalkan saya hutang untuk modal kerja nih, ya, bagi keuntungan itu ya bagi hasil itu termasuk kategori. Nah, tadi kita berhutang atau kita bekerja sama. Kalau kita berhutang, tadi nih kita harus paham dulu. Ini dana hutang atau dana modal kerjasama yang kita terima. Kalau dana hutang berarti kan kita menggadaikan, gitu, menggadaikan potensi keuntungan untuk kebutuhan modal kita. Apa arti gadai? Ya pinjaman yang harus dikembalikan. Nah, berarti kan hutang kalau modelnya begitu. Lalu karena kita berhutang, ada keuntungan yang kita berikan, gitu. Nah, itu riba, gitu. Lain hal kalau istilahnya kita kerjasama, namanya modal bersirkah itu. Resiko akadnya akan berbeda. Kalau ada untung, yang kita bagi adalah untungnya, berbagi untung. Kalau rugi ya berbagi rugi. Tapi kalau hutang, apapun yang terjadi ya tetap ini harus dikembalikan, gitu. Makanya kita harus tahu nih dari mana uang, status uangnya itu apa, gitu. Ini status uangnya uang pinjaman. Kalau uang pinjaman kan harus dikembalikan utuh. Apapun terjadi bisnisnya, baik untung, rugi, macet segala macam, uang pinjaman itu harus dikembalikan secara utuh, gitu. Kalau modal kerja ya lain lagi. Oh, kita lagi rugi, ya udah kita seperti apa bagi rugi, ada bagi hasilnya untung atau hasilnya rugi kan gitu. Jadi di awal Bapak harus jelas dulu ini hutang atau apa gitu. Gitu loh, Pak. Oke? Dua akad yang berbeda itu ya, Pak. Iya. Hutang dengan silka. Berbeda. Gitu. Makanya di awal kita statusnya ini apa gitu. Kalau statusnya ganda, nah itu yang bikin bingung kan, laki apa perempuan statusnya, gitu. Kalau statusnya perempuan, ya kita laki, ayo kita kerjasama, nikah, akad, gitu kan. Kalau statusnya sesama laki-laki, ya ayo kita kerjasama, tenaga, modalnya dari mana? Nggak terjadi, gitu kan, gitu. Laki sama laki nggak terjadi kan, gitu. Pemodal, pengelola terjadi akad, laki perempuan terjadi akad gitu. Tapi kalau di awal perlu kita jelaskan, jangan sampai terjadi persoalan modal jadi hutang nanti berubah. Oke, kita kerjasama nanti bagi, tapi ujung-ujungnya berubah jadi hutang. Sama seperti saya waktu itu bikin proposal mudharabah, diajukan ke Bank Syariah, pakai jaminan. Nah, menurut Ustadz yang saya konsultasikan, dan Ustadz itu adalah dari bank itu sendiri, gitu. Boleh. Jadi gini, saya undang Ustadz itu, kita bikin kajian syariah, terus kita uji coba sama Ustadz itu bikin proposal. Berdua loh bikin proposalnya. Banknya bank mana? Oh, bank itu aja, itu kawan anak, gitu kan, gitu. Bikin proposal mudharabah. Nah, diajukan, banknya minta jaminan. Menurut Ustadz, kalau ada jaminan itu hutang.
bukan mudharabah, bukan gitu. Akhirnya ini kok minta jaminan, udah mana kepalanya, Anda mau ngobrol. Nah akhirnya mereka lah ngobrol, kesimpulannya sistemnya belum bisa gitu. Ya jadi nanti akan berubah, niatnya sih mau mudharabah, tapi ada hal-hal yang merusak akad itu jadi batal, akhirnya menjadi hutang. Kalau kita tidak bedakan, kita pahami. Seperti tadi, mudharabah ada jaminan, berubah jadi hutang. Gitu. Karena dia nggak siap rugi, gitu, nggak siap rugi. Gitu. Kalau namanya mudharabah, kerjasama, syirka mudharabah, siap untung, siap rugi. Jadi di awal nih, makanya kita harus pahami hutang itu apa sih, gitu, definisinya, dan kita bisa menentukan ini status dananya hutang, sedekah, hibah, apa modal, gitu kan, apa nih, gitu harus jelas, gitu, sehingga nanti resiko akadnya tahuan juga. Nah sekarang kalau sudah terlanjur, gitu, ya tadi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang menyatakan sami'na wa ata'na. Gitu. Iman itu kan sami'na wa ata'na, gitu. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ittaqu wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Berarti bagi kreditur tinggalkan, jangan ditagih lagi. Walakum ru'usu amwalikum, dan bagi kamu adalah hutang pokoknya saja, gitu. Ayatnya bilang begitu. Di lapangan bagaimana? Saya pernah mendengar dialog antara LBH Jakarta sama OJK. Kata OJK, hutang ini adalah kewajiban yang harus dibayarkan. Sedangkan bunga, margin, riba ini adalah kesepakatan, gitu. Kewajiban, kesepakatan. Kalau kewajiban, ya apapun kondisinya, ya kita harus bayarkan, gitu. Apakah nanti bayar semampunya, minta penangguhan atau apa, gitu kan. Nah kalau bunga, ya namanya kesepakatan, bisa disepakati ulang, gitu. Itu kalau bahasa OJK begitu katanya, waktu saya dengar dialog mereka, gitu. Benar nggak gitu, Pak? Nah betul, ada orang bank. Nah berarti sangat mungkin apabila kita merasa, kan kita orang Indonesia itu kan udah janji, udah tanda tangan, masa kita nggak bayar. Nah utangnya memang harus dibayar, tapi ribanya ayo kita sepakati ulang lagi, gitu. Kita bikin namanya rekondisi, bikin perjanjian baru berdasarkan kondisi saat ini. Saat ini kenapa potensi yang kita jaminkan ternyata gagal, kondisi sekarang sudah berbeda, gitu. Nah kita minta ini dihapuskan, gitu. Nah tahapan pertama ya tadi tobat. Tobat ini menjadi poin penting. Kira-kira apa peranan tobat dalam penyelesaian hutang riba? Selama dia masih bingung, masih kalut, kira-kira tobatnya udah beres belum? Belum, gitu. Berarti harus tobat dulu, gitu. Tobat ini memudahkan kita untuk berkomunikasi, bernegosiasi. Kalau belum tobat, ya kita selamanya nggak akan bisa nego. Kita akan ada di bawah, kita akan kalah, bener nggak? Gitu. Jadi apa ya? Ya selama belum tobat, mental kita juga masih kalah, gitu. Mental kita apa di ayat sebelumnya tuh 275? Mental kita kerasukan setan. Jadi ada pengaruh setan di dalam diri kita. Orang yang kerasukan setan itu kan, pernah lihat nggak orang kesurupan? Kan pikirannya pikiran yang bukan pikiran dia asli kan? Gitu kan. Omongan juga bukan omongan dia asli. Jadi ada pengaruh setan dalam dirinya. Apa pengaruh setan? Ya dia takut. Kan setan menakut-nakuti dengan kemiskinan. Gitu. Nanti kalau di blacklist bagaimana kan gitu. Hilang akses. Aset saya hilang bagaimana? Rumah saya hilang bagaimana gitu.
itu ada apa ya, pengaruh setan di situ. Makanya di awal pelaku riba kerasukan setan itu dulu yang harus dijernihkan gitu, supaya kita nggak ada intervensi dari setan itu. Ya, setan itu apalagi nakuti kemiskinan, menimbulkan permusuhan, apalagi itu Rasa was-was. rasa was-was, sehingga negosiasi kita nggak lancar gitu. Kita gampang ditakut-takuti, diancam segala macam gitu. Akhirnya kena riba lagi gitu, karena tobatnya belum selesai. Tapi kalau sudah tobat, ya udah tobat, tawakal, apa yang terjadi sudah ketentuan Allah punya gitu. Mau asetnya hilang dah gitu kan. Beda kan sama orang. Kalau orang udah plong, banyak kan cerita-cerita ditahan-tahan susah, tapi kalau udah plong ternyata nggak jadi, hilang gitu kan gitu. Kayak sama kita kehilangan sesuatu, dicari-cari nggak ketemu, pas udahlah lupain aja, ya ada nongol gitu loh ibaratnya gitu. Kalau udahlah berserah sama Allah, ya udah. Jangan-jangan kalau memang masih milik kita, ya nggak akan hilang. Kalau memang bukan milik, ya dikasih lagi yang lain gitu kan. Kan beda nanti negosiasi orang yang sudah tobat sama negosiasi orang yang belum tobat, itu akan beda gitu. Apalagi tuh fungsi tobat nih. Ya tadi fungsinya di negosiasi. Kedua, fungsinya ya dibangkit kembali kan. Gitu, supaya dia tidak terjerat lagi. Kalau kita sudah tutup mata pada tangan kiri, yang kelihatan kan tangan kanan gitu ya, sudah fokusnya aja di tangan kanan. Tapi kalau fokusnya masih riba, ya akan muncul terus solusi riba yang riba. Tapi kalau sudah ditutup tobat, akan muncul peluang yang anti riba. Itu kalau bahasa law attraction gitu ya, magnet rezeki gitu ya. Kalau orang udah fokusnya di situ, ya udah munculnya sesuai yang dia fokuskan gitu, yang dia pikirkan gitu kan. Gitulah. Apa sih bahasanya? Saya kurang paham juga itu. Vibrasi. Vibrasi ya? Iya. Ya begitulah kira-kira. Gitu. Satu, tobat. Kalau sudah tobat ya, baru masuk ke ini kan Al-Baqarah 278. Dari 275 ya. 279. Ini kalau nggak tobat ya udah main kuat-kuatan. Dan biasanya kalau sudah terkapar itu udah mudah itu menyelesaikannya biasanya. Kalau sudah terkapar gitu, udah nggak mampu lagi, udah ini tobatnya udah bener-bener tobat, dan penyelesaian juga semakin mudah gitu. Tapi kalau masih merasa mampu, masih merasa bisa, ya ini yang susah gitu. Nah, baru masuk ke 280. Wa in kana du usratin fanaziratun ila maisarah. Dan jika yang punya hutang itu debitur itu. Jadi dua, ada ke kreditur, ada debitur. Ayat ini ke kreditur adalah untuk memberikan penangguhan, berilah dia penangguhan. Jadi solusi Al-Qur'an bagi orang yang nggak bisa bayar hutang bukan dikenain denda, tetapi diberikan penangguhan sampai dia mampu membayar. Kemudian bagi debitur apa? Meminta penangguhan. Jadi dia setelah tobat, setelah tenang, datang ke bank gitu, nego kan gitu, minta penangguhan. Pertama ya nego lisan gitu, cerita begini nggak mampu, minta dihapuskan BDO. Kira-kira diterima apa enggak itu awal-awal? Enggak kan gitu kan. Kemudian selanjutnya ya baru tulisan gitu. Jadi kalau bilang enggak bisa
Itu hak bank untuk mengatakan tidak bisa Pak, ribanya bisa dihapuskan nggak? Apa bank bilang? Tidak bisa. Nah, apa respon kita kalau bank bilang nggak bisa? Ya nggak bisa, Patris, nggak bisa ribanya dihapuskan, harus dibayar. Ya respon kita kan sudah tobat, kita tetap tidak bayar gitu. Tidak bayar. Satu, tidak bayar karena memang tidak mampu membayar. Kalau tidak mampu membayar ya mau pakai apa? Tapi kan keimanan beda, sama dia mampu membayar sama dia tidak mau membayar. Gitu. Kalau dia masih mau membayar, kemudian dia tidak membayar, ya dia akan kumpulkan uang itu untuk nego pelunasan. Tadinya dia bisa bayar 3 juta. Tapi kalau setelah tobat, stop itu 3 juta. 3 juta dikumpulin sendiri. 10 bulan gak bayar, dapat berapa? 3 kali 10, 30 juta. Gitu. Nah, dengan uang itu nanti bisa nego pelunasan. Gitu. Nah, ini tentunya ada tahap deal. Tahap dealnya apa? Tadi nih ada kondisi yang apa tadi Pak Herman? Ya, luar biasa. Force majeure. Kondisi yang luar biasa. Gitu. Kondisi yang luar biasa itu artinya ya memang secara namanya gini. Namanya bisnis. Namanya bisnis itu kan ada resiko untung, ada resiko rugi. Nah, kira-kira bank sudah menghitung nggak resiko ruginya dari dia meminjamkan? Sudah dihitung kan? Gitu. Ini kira-kira Pak Ana mampu bayar apa enggak? Sudah dihitung. Gitu. Kalau nanti nggak mampu bayar, bagaimana nih resikonya? Sudah dihitung kan? Gitu. Kira-kira begitu. Namanya bisnis kan bisa untung, bisa rugi. Saya yakin bank juga sudah mengcover kan? Sudah menghitung resiko kerugiannya. Gitu. Nah, selama kita masih dianggap bank baik-baik saja, ya bank akan terus meminta keuntungannya. Tapi kalau selama kita tidak mampu, dan ketidakmampuan itu kita wujudkan dalam negosiasi. Kita bikin surat mengajukan ketidakmampuan kita membayar. Gitu. Dan ini yang memang alot. Makanya di sini fungsi dari tobat, dan posisinya bisa berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain gitu. Karena kan efek tobatnya juga ya berbeda-beda gitu kan. Gitu. Udah pada ngantuk semua nih saya lihat. Tahu. Iya. Ada yang ngangguk-ngangguk itu nahan ngantuk apa paham gitu kan gitu. Oke, coba kita silakan yang mau menanggapi deh. Itu yang mau berkomen. Tuh, sampai di sini.